Cek satu dua. Selamat malam untuk kita semua. Hai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, 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 rahayu. Salve. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bawaslu Provinsi Papua Barat akan memaparkan topik terkait dengan sistem organisasi tata kerja Bawaslu. Sebelum masuk kepada topik ini, ada beberapa hal penting yang mungkin kita akan sampaikan terkait dengan berbicara terkait dengan sistem organisasi dan tata kerja Bawaslu. Ada beberapa hal sebelum kita memasuki topik pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan saya John Charles Timbiri, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Bawaslu Provinsi Papua Barat. Dan penanganan pelanggaran data dan informasi. Izin Bapak Ibu, saya Abdul Karim Noviandi dari staf kesekretariatan. baik, terima kasih. Kita lanjut. Yang pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, khususnya dari Bawaslu Provinsi Papua Barat dengan topik sistem organisasi dan tata kerja Bawaslu. Mungkin ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan terkait dengan hal ini. Sebelumnya saya sapa dulu semua para sahabat Bawaslu dimanapun saja berada yang mungkin saja mengikuti lewat daring, tetapi juga terima kasih untuk para Bapak Ibu semua yang hadir bersama-sama di dalam forum yang mulia ini. Dengan kegiatan Bawaslu Membelajarkan ini, kita sama-sama saling menguatkan untuk bagaimana melihat terkait dengan banyak hal menyangkut dengan kesiapan lembaga ini dalam menyongsong pemilu-pemilu berikutnya. Untuk itu kita masuk saja langsung kepada tujuan sesi terkait dengan pemaparan materi kita. Mungkin bisa slide. Baik, ini sedikit profil dari gambaran Bawaslu Provinsi Papua Barat. Silakan saja slide lewat. Next. Baik, berbicara tentang sistem organisasi dan tata kerja Bawaslu. Ada 3 hal penting terkait dengan membahas 3 hal pokok: sistem organisasi Bawaslu, tata kerja dan fungsi Bawaslu, sistem kesekjenan Bawaslu. Kita akan menguraikan satu persatu, terutama yang pertama terkait dengan sistem organisasi Bawaslu. Berbicara tentang sistem organisasi Bawaslu, ada beberapa hal penting yang menjadi penting untuk kita bahas, khususnya di 3 topik ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang saya muliakan dan juga para peserta, tetapi juga tamu undangan dan teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun saja berada yang mengikuti Zoom pasca kesempatan malam hari ini. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana struktur khususnya kepada Bawaslu dibentuk mulai dari pangkat dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota hingga jajaran ad hoc. Artinya bahwa terutama khususnya kepada struktur kedudukan dan keanggotaan Bawaslu, kita lihat di sini ada 4 topik. Mohon maaf dikembalikan. Tadi masih ada di 3 topik yang kita bahas, kita akan uraikan satu persatu. Iya, sistem organisasi Bawaslu. Berbicara tentang sistem organisasi Bawaslu ini, yang pertama kita melihat kepada dari peningkatan daripada terstrukturnya dari tingkat pusat hingga ke ad hoc. Di sisi lain ada dalam kategori bicara tentang tata kerja dan fungsi. Secara struktural, Bawaslu Republik Indonesia secara pusat yang notabene berdiri di ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu di pusat Jakarta, dan secara terstruktur Bawaslu secara konstruksinya ada di provinsi di setiap 38 provinsi masing-masing dan juga 514 kabupaten kota secara terstruktur. Ini secara gambaran besar, dan dilihat dari para tata kerja dan fungsi Bawaslu. Tata kerja dan fungsi Bawaslu ini, di bagian ini kita akan membahas bagaimana Bawaslu bekerja sehari-hari. Tata kerja ini mencakup mekanisme koordinasi, alur proses pengawasan penanganan pelanggaran,
serta bagaimana setiap divisi dan unit menjalankan fungsinya dalam pemahaman terhadap tata kerja sangat penting agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam setiap melaksanakan tanggung jawab masing-masing dalam tupoksi yang sudah terbagi di dalam Bawaslu. Tetapi walaupun di dalam tupoksi itu terbagi, tetapi kita sama-sama menunjang dalam hal terkait dengan saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan tupoksi kita di dalam lembaga. Untuk itu, yang ketiga, sistem kesekjenan Bawaslu. Di sini mungkin secara gambaran besar kami akan sampaikan bahwa kesekjenan merupakan tulang punggung administratif Bawaslu karena kesekjenan bagian daripada lembaga yang menunjang terkait dengan sistem kelola. Tanpa sistem kesekjenan yang kuat, mustahil Bawaslu dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal. Oleh karena itu, kita akan melihat bagaimana pola kerja sekretariat, khususnya pembagian tugas serta bagaimana manajemen internal mendukung pelaksanaan pengawasan pemilu, khususnya di kesekjenan. Sehingga terkait dengan hal ini, Bawaslu khususnya dalam lembaga ini saling menunjang, saling menopang. Dalam satu sisi dari pimpinan maupun sekretariat harus saling berkoordinasi dan berkolaborasi sehingga melaksanakan tugas-tugas dan fungsi bisa berjalan secara maksimal. Baik, kita lewat saja di slide yang berikut. Sistem organisasi Bawaslu. Tadi kita sudah menguraikan secara gambaran besar bahwa Bawaslu terkonstruksi dari pusat hingga daerah, dari nasional hingga sampai ke tingkat kabupaten kota, hingga kecamatan, kelurahan, desa. Sehingga untuk itu kita langsung saja masuk pada tata kerja dan fungsi. Tata kerja dan fungsi, di sini ada beberapa hal penting yang memang menjadi catatan. Bagian kedua terkait dengan hal yang menjadi, kita kembali ya, mohon maaf tadi ada lewat slide yang tadi tata kerja Bawaslu. Iya, terkait dengan tata kerja Bawaslu ini izin dari beberapa hal sebelum kita masuk ke transformasi, izin tolong dikembalikan tadi slide-nya. Ya, sistem kesekjenan Bawaslu ini tadi sudah secara gambaran besar sudah sampaikan. Bicara tentang sistem kesekjenan sudah selesai. Dalam sisi konstruksi ini ada 4 hal yang mungkin saja sudah tadi disampaikan secara gambaran besar, tetapi lebih spesifik dalam pelaksanaan tugas secara tata kerja dan fungsi Bawaslu, mulai dari pengawasan tahapan, khususnya dalam struktur organisasi kesekjenan, ini tadi sudah ya, mohon izin bisa slide-nya lewat. Iya, kita berbicara tentang transformasi kelembagaan Bawaslu menjadi permanen. Di sini ada agak menarik ya, kita tarik ulur kembali berbicara tentang transformasi kelembagaan Bawaslu menjadi permanen. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan transformasi kelembagaan Bawaslu ini, izin slide. Iya, pada tahun 1982, dorongan publik atas pemilu yang tidak fair. Perjalanan ini mulai pada tahun 1982. Pada masa itu muncul komitmen para pembuat undang-undang dan dorongan kuat dari masyarakat akibat pelaksanaan pemilu yang dianggap tidak jujur pasca itu. Dan dominasi pemerintah pada masa itu memunculkan kesadaran dan perlunya lembaga yang lebih independen untuk mengawasi jalannya pemilu. Pada tahun 1982, komitmen membuat undang-undang dorongan sosiologis publik akibat pemilu curang dan dominasi pemerintah. Slide lagi, tolong. Baik, dan di era tahun 2007, kelembagaan diperkuat dari aspek struktural pusat dan kewenangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Di sini transformasi berikutnya terjadi pada tahun 2007 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ini. Pada fase ini Bawaslu diperkokoh secara struktural sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki kewenangan lebih jelas di tingkat pusat. Penguatan ini penting sebagai dasar bahwa pengawasan pemilu bukan hanya
kebutuhan teknis, tetapi memerlukan lembaga formal yang berdiri sendiri, terstruktur, dapat memberikan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, lanjut lagi, pasca fase tahun 2010, putusan MK nomor 11 garing PU garing nomor 7 2010, lembaga serta dan tidak subkoordinat KPU atas Bawaslu. Ini terkait dengan beberapa hal yang mungkin bisa kami sampaikan, terutama di tahun 2011 ini. Pada tahun 2011 melalui Undang-Undang 15 tahun 2011, kelembagaan Bawaslu kembali diperkuat dengan sistem yang lebih berjenjang. Terstruktur, Bawaslu mulai dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota. Mulai dipertegas termasuk pembentukan Panwaslu ad hoc pada tingkat kecamatan dan desa. Ini menunjukkan bahwa negara semakin menyadari pentingnya pengawasan yang hadir di setiap tahapan dan di setiap wilayah. Dan pada tahun 2017, kelembagaan diperkuat secara penuh dengan kewenangan penuh sebagai The Court of Election dan Demokrasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini menandai era baru. Pengawasan pemilu bukan lagi bentuk tugas sementara, tetapi sebuah fungsi negara yang diemban secara profesional, berkelanjutan dan terkonstruksi dan secara permanen. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, dengan melihat perjalanan dari transformasi lembaga atau Bawaslu, sehingga dengan beberapa hal terkait dengan sistem yang telah sudah saya paparkan, terutama terkait dengan transformasi perjalanannya era pemilu di Indonesia. Tapi kita akan lagi lanjut kepada mekanisme dan struktur dalam pelaksanaan tata kerja di Bawaslu, terutama di struktur kedudukan dan keanggotaan Bawaslu. Mungkin ini akan kami lanjutkan dengan para atau bung saya yang sudah siap akan melanjutkan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Kordif SDO, Pak Charles, berbicara tentang struktur organisasi kelembagaan kita. Saya ibaratkan bahwa Bawaslu ini bagaikan kalau digambarkan lembaga ini satu rumah dua kamar, ada dua komisioner dan lembaga kesekretariatan. Kalau diibaratkan begitu, ada juga saya gambarkan sebagai kendaraan, satu kendaraan, di mana pengambilan keputusan kebijakan itu berada pada komisioner, ya, dan mesin ban itu mendukung kerja-kerja kelembagaan kita. Itu secara gambaran mungkin yang dapat dipahami oleh masyarakat. Saya lanjut dalam pengambilan keputusan Bawaslu. Menurut Perbawaslu Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja pola hubungan pengawas pemilu, disebutkan di situ bahwa khususnya pasal 1 poin 12 bahwa rapat pleno merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan. Dilanjutkan pada pasal 67 ayat 1 juga disebutkan bahwa keputusan Bawaslu dilakukan melalui rapat pleno. Kenyataan di lapangan selama ini, khususnya kami di Papua Barat dan teman-teman di kabupaten, bahwa itu tidak berjalan seperti apa yang disampaikan atau disebutkan dalam aturan ini. Karena dalam pengambilan keputusan itu kaitan dengan konflik kepentingan antara sekretariat dan anggota Bawaslu, komisioner sendiri, bahwa itu terjadi tidak saling supporting, mendukung, karena pengambilan keputusan itu menyangkut kewenangan mereka. Itu yang terjadi di lapangan.
Walaupun disebutkan bahwa sekretariat adalah perangkat pendukung yang membantu kelancaran tugas dan wewenang Bawaslu, dukungan di sini dimaksudkan menyangkut dukungan administrasi dan operasional. Terkadang dalam pleno penentuan atau menyangkut konflik kepentingan tadi, supporting dari teman-teman sekretariat itu tidak mendukung ya. Sementara yang kita ajukan atau teman-teman di kabupaten yang ajukan ke provinsi, mekanismenya itu harus melalui notulen ya, itu harus didukung oleh perangkat sekretariat, surat-surat menyangkut surat keputusan yang akan kita sampaikan ke pimpinan di atas. Itu menjadi pertanyaan. Struktur sekretariat Bawaslu sendiri secara nasional dimulai dari sekjen, di bawah sekretariat Bawaslu provinsi, dan di kabupaten ada 2 sekretariat yang permanen ya, dipimpin oleh kepala sekretariat, sementara yang tidak permanen dipimpin oleh Korsek namanya, koordinator sekretariat. Next. Ya. Klasifikasi juga sekretariat ini di tingkat bawah dibagi menjadi 2, ada tipe A dan tipe B, di mana yang tipe A itu jumlah anggota Bawaslu-nya di beberapa provinsi yang jumlahnya 7, sementara yang tipe B termasuk kami di Provinsi Papua Barat jumlahnya 5, sementara di kabupaten juga ada yang berjumlah 5 dan 3. Next. Tugas dan kewenangan. Tugas kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan tugas seperti yang tersebut dalam Perbawaslu 3 2022, saya sebutkan di sini bahwa tugas Bawaslu melakukan pencegahan, mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya politik uang, dan mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Sementara wewenang Bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan pelanggaran. Yang kedua, memeriksa, mengkaji, serta merekomendasikan hasil kajian kepada pihak yang diatur dalam undang-undang. Menerima dan memeriksa, mediasi, adjudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses. Kewajiban Bawaslu bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, menyampaikan hasil pengawasan secara periodik kepada pimpinan kami di Bawaslu RI, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu jika terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota jika mengakibatkan gangguan terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan. Saya lanjut ke fungsi Bawaslu. Fungsi Bawaslu di sini di samping fungsi pencegahan, fungsi pengawasan, dan fungsi penindakan. Next. Tata kerja Bawaslu sendiri dalam melaksanakan tugas-tugas Bawaslu kami di Bawaslu tadi seperti yang tipe A dan tipe B itu, kami di bawah ini dibagi menjadi ke dalam divisi di tingkat baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Kalau yang 5 kita mengikuti apa yang sesuai dengan keputusan pimpinan di pusat yang jumlahnya 5. Sementara untuk 7 keanggotaan Bawaslu pembagian antara Humas Datin sendiri berbeda dengan penanganan penyelesaian sengketa, hukum, dan pendidikan dan pelatihan. Sementara di kabupaten untuk 3 anggota divisi ada di sini ketua memiliki tanggung jawab ya, memegang 1 divisi yang menurut kami cukup berat karena dia menangani SDM, pendidikan, pelatihan, data dan informasi. Sementara
divisi 2 anggota yang lain, divisi hukum dan pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat. Sementara yang satu hanya menangani penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Catatan untuk kita, ini hasil pleno kita, masukan untuk pengambil keputusan nanti, hendaknya nomenklatur pembagian divisi perlu disesuaikan dengan nomenklatur kesekretariatan Bawaslu baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Yang kedua, nomenklatur divisi harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan. Misalnya, divisi hukum hendaknya disatukan dengan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Abdul. Malam Bapak Ibu, saya Abdul Karim Noviandi, mohon izin sebelum saya melanjutkan sesi presentasi, kami dari Papua Barat turut mengucapkan berduka cita atas bencana yang terjadi di Sumatera Barat, kemudian Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Semoga saudara-saudara kita mendapatkan pertolongan segera dan segera kembali pulih. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sistem kesekjenan. Kesekjenan dapat dilihat di sini bahwa sistem kesekjenan Bawaslu berperan penting sebagai motor penggerak administratif dalam mendukung tugas dan fungsi Bawaslu secara keseluruhan. Bapak Ibu, ada di mana di dalam sistem kesekjenan ini terdapat tata kelola yang akan mengarahkan dan mengendalikan bagaimana fungsi-fungsi dari divisi atau deputi atau unit-unit yang dibawa kesekjenan untuk berfungsi sebagai mana mestinya. Kemudian selanjutnya, siapa yang berhak menakar kurang organisasi selain pemiliknya sendiri, begitu kan? Tentu kita memahami bahwa kekurangan-kekurangan secara baik di pengawas pemilu maupun di kesekretariatan itu menjadi PR untuk kita semua. Namun itu dapat diterjemahkan, kekhawatiran kita dapat terjawab dengan adanya renstra yang akan dilaksanakan pada 2025 sampai 2029. Ada 3 kebutuhan yang menjawab kelembagaan Bawaslu untuk 5 tahun ke depan. Pertama adalah dimensi fungsi dan tugas kelembagaan dengan penguatan dalam pencegahan, dalam pengawasan dalam bentuk pencegahan, kemudian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang menjadi core atau inti dari Bawaslu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah engagement atau keterlibatan masyarakat. Bawaslu ini tugasnya sangat berat menurut saya karena kita selain berorientasi mengawasi penyelenggara, kita juga punya tanggung jawab kepada stakeholder dan publik terkait. Begitu bagaimana kita meningkatkan partisipasi masyarakat. Kewajiban kita itu lebih banyak dan lebih besar, apalagi terhadap publik. Di era perkembangan teknologi sekarang, Bapak Ibu, semua orang, semua masyarakat dari semua tingkatan itu bisa menilai gerak-gerik kita dari hal yang terkecil sampai yang besar. Nah, itu harus dimanfaatkan oleh kita sebagai pengawas pemilu maupun di kesekjenan atau kesekretariatan untuk membangun personal branding. Begitu kan, Bawaslu 5 tahun ya kerjanya 5 tahun sekali gitu kan. Ya, Tuhan suruh kita istirahat begitu kan karena sudah capek 2024 kemarin begitu. Tapi begitu kan kita sip-sipan begitu. Ini yang disampaikan yang digagas oleh Pak Kordip SDMOD, Bawaslu harus bersifat menyenangkan begitu kan, bagaimana kita melaksanakan seluruh partisipasi masyarakat untuk dapat membangun ekosistem kerja yang menyenangkan, yang edukatif dan kompetitif. Kemudian struktur organisasi sekjen untuk di provinsi dan kabupaten tidak terlalu jauh berbeda, namun ada beberapa kewenangan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat atau Koordinator Sekretariat dari Bawaslu Kabupaten dan Provinsi. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, mungkin kita pada sesi ini di bulan Desember ini adalah refleksi bagaimana Bawaslu akan membuat atau melaksanakan dari renstra yang sudah disusun dan itu menjawab keresahan gitu. Penguatan tata kelola itu kan terdiri dari 4 prinsip: people, purpose, kemudian praktis dan kinerja. People berorientasi pada sumber daya, kemudian purpose itu pada tujuan apa yang akan dicapai, serta proses itu ada bagaimana
pengawas pemilu dan kesekjenan atau kesekretariatan itu mengkoordinasikan tugas-tugas tersebut yang diterjemahkan ke dalam koordinasi dan komunikasi internal kesekjenan, begitu. Kemudian penguatan tata kelola pemilu itu harus menjadi agenda penting untuk kita sebagai pengawas pemilu. Kan pemilu masih lama, oh tidak, justru 2 tahun ini adalah momen evaluasi, refleksi, dan bagaimana caranya kita membangun personal branding sebagai bukan lagi lembaga pemilu yang terpercaya, begitu kan, tapi memperkokoh elaborasi dan koordinasi serta engagement dengan publik, dengan masyarakat dan stakeholder yang sangat banyak, gitu kan. Kemudian karena ada tim penilai internasional, begitu kan, the best leader menurut Indra Foyi sebagai reformer dari CEO Pepsi menyatakan bahwa the best leader is not tenang Bapak Ibu, saya juga agak lupa ini. The best leader, gitu kan, care for their people as a whole human being. It's just not worker, gitu kan. Jadi ketika seseorang sumber daya baik dari pengawas pemilu ataupun kesekretariatan itu tidak hanya dinilai dari dia sebagai resource saja, tapi kita harus memberdayakan bahwa pengawas pemilu, kesekretariatan itu harus jangan dianggap sebagai hanya manusia yang bekerja dan mendapatkan salary, gitu kan. Tidak begitu, gitu kan. Berarti ada yang salah di sini, micromanagement di kita belum bertumbuh, begitu kan. Kita harus menempatkan bahwa resort baik tenaga pengawas kemudian kesekretariatan itu harus dipikirkan juga, gitu kan. Dan ini akan dijawab dalam renstra yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu. Namun begitu kan, rensa ini akan menjadi kontekstual saja jika kita tidak bersama-sama menumbuhkan iklim kinerja yang sehat, begitu kan, organisasi yang prima, dan semua kesempatan terbaik ini pada tahun ini, 2 tahun ini harus dimanfaatkan dengan baik. Dan ketika pemilu selanjutnya atau pemilihan selanjutnya, tenaga kita, sumber daya kita semua bukan hanya cerdas secara prosedural tapi juga substansial, begitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini kesempatan terbaik saya untuk keresahan sebagai di kesekretariatan, gitu kan, bahwa Bawaslu, gitu kan, hanya mungkin kita sekarang berfokus pada bagaimana pemilu ini berhasil, begitu kan, pelanggaran tidak ada, penanganan selesai, begitu. Tapi memikirkan sumber daya yang ada itu adalah menjadi suatu keharusan, begitu. Karena kita tidak bekerja untuk mati, begitu kan. Kita bekerja untuk menumbuhkan bagaimana demokrasi yang sehat, bagaimana menumbuhkan iklim bekerja yang menyenangkan, gitu kan. Dulu saya bergabung di 2019 di Papua Barat, itu saya berpikir apa yang akan saya lakukan. Saya tanya ke senior, Mas, ada kerjaan tidak? Begitu kan. Tidak ada dul, katanya, tidak ada, begitu kan. Nah, saya bingung karena maksudnya saya ini amanat negara untuk bekerja di Bawaslu, tapi ternyata apa yang saya lakukan itu tidak ada, begitu kan. Akhirnya ya 2024 saya bingung mulai harus bekerja dari mana dulu, harus menyelesaikan yang mana dulu, gitu kan, karena saking tarik ulurnya kita satu staf memegang berbagai tugas, begitu kan Bapak Ibu. Nah, tapi capek sih capek, begitu kan. Mungkin Bapak Ibu merasakan bahwa keterbatasan staf itu menjadi kendala kita juga, begitu kan. Nah, capek sih capek, begitu, tapi menyenangkan menurut saya. Dan kata orang kalau capek tapi menyenangkan, kita berada di jalur yang tepat, begitu. Itu kan. Bapak dan Ibu, mungkin ini terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Pak Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Pak Kordip serta Ibu Kordip serta jajaran sekretariat di Bawaslu Provinsi Papua Barat yang memberikan kesempatan ini. Mungkin ini sebagai upaya diplomasi saya di bidang kepegawaian untuk meningkatkan bagaimana sumber daya di Bawaslu ini berdaya, tidak hanya dipandang sebagai seseorang yang akan menjadi pelaksana tugas kemudian selesai, begitu, tapi semua berdaya, semua berkarya. Dan semoga Bapak Ibu apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan
restu begitu kan, mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dan tadinya mohon maaf dari kami tidak ada pantun begitu kan, tadi pun kalau misalnya mau daboy atau dari Tabola Bali, wah durasi nanti habis. Terus sekian dari Papua Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Luar biasa, mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk presenter kita pada malam hari ini. Baik, izinkan saya menyapa terlebih dahulu Bapak Kordif kita, Bapak Herwin Jahe Malonda. Terima kasih Bapak sudah hadir menemani kita pada sesi malam hari ini. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya telah hadir juga bersama kita di tengah-tengah kita narasumber pendamping yang luar biasa, yang expert di bidangnya, yaitu Bapak Profesor Aditya Perdana yang akan memberikan penguatan materi dengan topik Sistem Organisasi dan Tata Kerja Bawaslu. Baik, kepada Bapak Profesor Aditya Perdana kami persilakan. Sekali lagi tepuk tangan untuk narasumber pendamping kita. Tes. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Kordif, Pak Herwin. Ini di depan nih senior-senior semua ini. Jadi walaupun dibilang katanya guru besar, tapi kalah sama yang di depan. Karena yang sudah punya pengalaman yang di depan ini. Kalau saya kalah aja. Oke, saya jujur aja tidak tahu apa yang harus saya lakukan Pak Herwin. Ya, ntar jangan-jangan di ketawa-ketawa kayak ini, kayak stand up gitu ya. Mudah-mudahan enggak lah. Ini bukan stand up. Oke, tadi teman-teman Papua Barat sudah cerita banyak soal SOTK-nya, sudah mengeksplorasi banyak hal. Dan saya pikir saya tidak akan diskusi soal itu, karena bukan juga berniat untuk mengulang, tapi paling tidak saya tidak ingin menyita perhatian yang sudah disampaikan tadi. Saya hanya mungkin memulai dengan yang pernah diamanatkan kepada saya untuk menyampaikan soal hasil pengawasan kepemiluan yang dipotret oleh survei. Saya sudah sampaikan ke Pak Kordif gitu ya, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ternyata 32% masyarakat itu bersedia terlibat dalam pengawasan. Sedikit toh. Jadi hanya 32% masyarakat yang bersedia untuk terlibat dalam pengawasan. Jadi saya sudah sampaikan, kalau emang Bawaslu menjadi sangat percaya diri dengan hasil pengawasan, itu ternyata hanya 32%. Survei ya. Yang kedua, 28% itu tahu terjadinya pelanggaran pemilu. Jadi pelanggaran pemilu banyak nih, itu hanya 28% yang tahu pelanggaran itu terjadi. Sedikit kan? Ya, sedikit ternyata, nggak banyak. Tapi yang menarik adalah bahwa fungsi pengawas itu perlu, ya, 95%. Itu perlu, itu fungsi pengawas. Di TPS, fungsi tahu dan diperlukan. Jadi kalau ada yang berkeinginan untuk, mohon maaf Pak Herwin, yang berkeinginan untuk membubarkan, ya, atau berniat untuk menutup Bawaslu, ini bertolak belakang dari maunya masyarakat. Ya. Terus hanya 29% tahu dan lihat terjadinya pelanggaran. Kecil juga. Jadi saya ingin menyampaikan sebelum saya masuk ke sini, makanya poin saya adalah saya ingin melihat dalam konteks kerangka bagaimana sebenarnya Bawaslu itu punya PR banyak soal mengajak partisipasi masyarakat. Itu yang jauh lebih penting dan serius. Jadi inisiatif yang dilakukan oleh Pak Kordif dengan Bawaslu Membelajar ini adalah satu upaya serius untuk kemudian nanti teman-teman provinsi dan kabupaten kota itu bisa mereplikasi banyak bentuk kegiatan yang
yang tentunya akan jadi sesuatu yang positif gitu ya. Karena tadi saya memulai dengan angka tadi itu kecil sekali gitu loh. Jadi PR-nya masih banyak gitu ya. Jadi menurut saya adalah jangan berpuas hati dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman selama proses gitu. Ini adalah bentuk refleksi yang mudah-mudahan jadi kesempatan kita untuk berpikir secara serius gitu ya. Kalau misalkan ke depan mau seperti apa. Oke lanjut. Ini tujuan sesi yang sudah dilakukan. Oke, mungkin ini tadi sudah disampaikan ya soal Bawaslu. Yang jelas adalah Bawaslu untuk memastikan agar pemilu itu berjalan adil, jujur, dan sesuai aturan. Harapannya masyarakat juga dalam konteks dan kerja itu. Nah, yang kedua adalah tadi sudah disampaikan juga adalah terkait dengan cara kerjanya. Bahwa Bawaslu punya cara kerja yang unik gitu ya, karena seperti halnya juga di penyelenggara pemilu, dia punya kerja berjenjang. Dan yang kedua adalah kolektif kolegial. Jadi kolektif kolegialnya itu menjadi sangat penting gitu ya untuk ditekankan, karena ternyata nggak bisa Bawaslu itu untuk memutuskan secara sendiri. Ada banyak cerita terutama di daerah harus banyak memutuskan secara bersama-sama toh. Jadi kalau orang sama Pak Pobar harus ada sedikit toh-tohnya ya. Jadi 3 fungsinya adalah kita paham tadi sudah dibahas, ada pencegahan, pengawasan, dan juga penanganan pelanggaran. Oke lanjut. Ini soal jejaring pengawasan, itu sudah kita tahu gitu ya, dan kalau misalkan nanti teman-teman mau coba ini bahas dan diskusikan dalam konteks menyampaikan kepada publik masyarakat, maka tugasnya adalah bahwa jenjang ini adalah sebuah hal yang perlu diperhatikan, dan yang paling krusial itu yang pakai rompi ini gitu loh. Yang paling krusial itu yang di TPS gitu ya. Yang ad hoc gitu. Jadi itu yang perlu untuk ditekankan, bahwa untuk bagaimana teman-teman di TPS inilah yang kemudian dia punya peran dan fungsi yang bisa dioptimalkan gitu ya. Yang lain menurut saya juga perlu untuk digerakkan, tapi tentu yang paling optimal ketika dilakukan di hari pelaksanaan pemilu. Oke, lanjut. Nah, satu hal yang juga penting adalah bagaimana memisahkan antara perannya Bawaslu dan juga peran warga negara. Karena dalam konteks yang kita pahami, tentu Bawaslu dianggap sebagai posisi yang tidak akan selamanya diharapkan ada gitu ya. Karena itu dianggap sementara gitu ya. Tapi pada sisi yang lain, yang perlu itu adalah bagaimana mengoptimalkan warga ini. Tapi dua-duanya dia harus bekerja, jawabannya iya. Nah ini yang menurut saya menjadi sangat penting, apa saja yang harus disinkronkan antara perannya Bawaslu dengan perannya warga. Kalau peran Bawaslu tentu terkait dengan hal-hal yang tadi sudah dibahas soal pencegahan, pengawasan, penindakan dan sebagainya. Nah peran warga itu bagaimana kita bisa sama-sama mendorong mereka ini bukan hanya sekedar mengamati, tapi juga mau untuk melapor. Seperti yang tadi saya bilang, bahwa yang melapor itu sedikit. Bisa nggak itu nanti jadi semacam indikator ke depan gitu lah, bahwa Bawaslu itu punya upaya untuk mengatakan hari ini misalkan 25%, nanti 5 tahun lagi 2029 itu bisa 30 atau mungkin sampai 40%. Nah itu target yang menurut saya, ya saya nggak tahu realistis apa enggak ya, saya yakin bisa. Jadi indikator, apa istilahnya organisasi itu kan IQ. Indikator kinerja utamanya itu perlu untuk dibuat angka gitu ya. Dan saya pikir itu paling rasional. Terus yang lain adalah bagaimana kita juga bisa mendorong masyarakat itu sama-sama menjaga etik gitu ya. Untuk memprovokasi, menghormati dan sebagainya. Jadi ini dua peran yang seharusnya bisa saling mendukung. Tapi harapannya ini yang harus dilebar, diperluas. Kalaupun ada teman-teman yang beranggapan bahwa Bawaslu itu sudah nggak dianggap penting dalam konteks pemiluan, lah mungkin orang bertanya juga lah, peran warga ini nanti siapa yang akan yang menjaga atau membimbingnya. Ya, sementara
kemampuan masyarakat sipil juga hari ini tidak begitu optimal sampai di level bawah. Nah, itu juga persoalan serius. Oke, lanjut. Apa yang diawasi? Maka yang nanti bisa untuk dibicarakan tahapan pemilu dan bagaimana kita bisa memberikan contoh isu yang sering muncul. Lanjut. Jadi nanti kalaupun mau dibuat semacam kontekstual gitu ya, tahapan yang mau diawasi, maka perbincangannya adalah ini aja gitu. Kasih contoh-contoh yang sangat relevan dengan pekerjaan teman-teman sehari-hari. Coklit misalkan, apa yang diawasi oleh ketika coklit itu dilakukan? DPT apa yang dilakukan? Jadi saya tuh kadang-kadang berpikir gimana caranya agar banyak orang mau dan minat untuk jadi pengawas TPS, mau dan minat juga untuk menjadi bagian dari Bawaslu. Tapi dikasih sesuatu yang konkret, tapi jangan dibikin yang sesuatu yang abstrak gitu. Pengawasan itu kadang-kadang kan abstrak gitu ya. Nah, itu yang saya pikir perlu dilihat ya. Ini mungkin abstrak ya, soal kampanye. Tapi kalau misalkan kita lihat, oh ini boleh dan ini tidak gitu ya, itu kan juga bisa kita pertimbangkan untuk menjadi bagian itu. Nah, ini contoh kayak misalkan ini di logistik, gambar ini kan membuktikan bahwa ternyata Bawaslu juga punya perhatian untuk memperlihatkan logistik. Oke, lanjut. Contoh pelanggaran. Ya, mungkin bisa dikasih contoh juga untuk dilihat mana yang memungkinkan bisa dilakukan. Di lapangan ini yang terjadi, politik uang kalau ada yang nyata gitu ya, atau yang bercerita soal itu, mobilisasi aparat ketika di masa kampanye, ya bahkan di luar kampanye, intimidasi. Nah, ini banyak cerita-cerita yang saya pikir perlu untuk disampaikan ketika misalkan nanti kita sosialisasi atau mengedukasi masyarakat gitu ya. Cerita-cerita ini menjadi bagian bahwa marwahnya Bawaslu itu kerjanya ini gitu loh. Ya, kerjanya Bawaslu itu ngawasin ini. Jadi kalau ditanya sama pulang ke rumah, apa sih yang dilakukan itu kan, saya pernah waktu itu Pak Herin ada yang menyampaikan, emang kerjanya apa? Pengawas TPS. Apa sih yang dikerjain? Jadi kalau nggak dikasih sesuatu yang konkret, mungkin menurut saya orang akan bertanya, ya. Jadi mungkin itu nanti kita bisa membuat sesuatu informasi itu. Di ruang digital ini mungkin agak rumit ya, karena ini ada tugas-tugas yang dilakukan secara khusus oleh polisi gitu ya, BSSN dan sebagainya. Ini yang, tapi biasanya ini juga kita akan mudah untuk mengidentifikasi gitu ya, apa yang disebut dengan spam, ya manipulasi konten, potongan video, deepfake dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti di ruang digital bisa dikasih ilustrasi mana yang bisa dilakukan dan tidak. Oke, lanjut. Nah, yang paling penting ini adalah bagaimana mendorong masyarakat itu untuk melapor. Mendorong semaksimal mungkin agar kemudian mereka mau membuktikan pelaporan-pelaporan itu. Ada prinsip buktinya, alurnya dan tipsnya bagaimana mereka melaporkan. Oke, lanjut. Ini yang bisa kita lihat gitu ya untuk konteks bagaimana pelaporan yang bisa disarankan dengan contoh-contoh yang sederhana ya. Teman-teman daerah pasti punya cara yang mungkin jauh lebih kompleks, tapi menurut saya bikin yang sederhana saja untuk mengatakan bahwa penting untuk mencatat, penting untuk mengumpulkan bukti, penting juga untuk melengkapi identitas dan menyampaikan kronologinya apa yang terjadi, lalu kemudian melaporkan secara tertulis gitu ya, ataupun online, dan bagaimana untuk bisa memantau tindak lanjutnya. Nah, nanti kemudian baru gunakan contoh yang paling relevan untuk membicarakan itu. Oke, lanjut. Apa buktinya yang paling tidak bisa dilakukan? Tentu adalah ini bicara soal 5W1H, konsep 5W1H. What, where, when, why, dan how. Apa yang terjadi? Ya, jenis dugaannya apa? Pelanggarannya kayak apa? Ya, terus kemudian kapan, tanggal dan jam. Nah, ini yang kemudian semuanya ditulis dalam konteks kronologis kan? Dan itu yang tugas yang menjadi penting. Di mana
detailnya, alamat lokasi, kalau emang perlu pakai Sherlock gitu ya. Siapa yang terlibat, walaupun memang ini kadang-kadang menjadi sangat tendensius gitu ya, karena dianggap sangat subjektif. Dan terakhir kira-kira ada buktinya atau tidak gitu ya. Karena nanti ketika ini disampaikan menjadi bahan pelaporan menjadi penting. Contoh yang praktis adalah ini, bagaimana membuktikan secara digital. Lakukan misalkan screenshot, kalau ya persoalan bukti digital, ya, screen recording gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan konten-konten itu bisa cepat hilang, ya. Terus simpan tautannya dan buat siapa catatannya. Jadi mungkin ini adalah contoh bagaimana kita bisa mendorong masyarakat untuk melakukan pembuktian digital. Apa yang perlu dihindari? Tentu adalah soal mengedit konten. Karena ini nanti akan jadi bukti manipulatif kan kalau diedit atau menyebarluaskan ulang gitu ya, atau membocorkan dan sebagainya. Jadi hari ini yang akan menjadi potensi di dalam konteks konflik. Ini yang bahaya. Jadi meskipun nanti kita dorong masyarakat untuk aktif melakukan ini, yang lakukan ini, tapi pada sisi yang lain yang dihindari itu juga perlu, agar kemudian masyarakat jangan masuk di area konflik. Karena kalau ini dilakukan, ini akan masuk di area konflik. Oke, lanjut. Nah, sekarang terakhir adalah soal bagaimana kita melihat dalam konteks menuju pemilu 2029. Apa tantangannya dan bagaimana kolaborasinya. Yang pertama adalah tantangannya terkait dengan pelanggaran digital itu menjadi semakin kompleks, ya, dan cepat menyebar. Ini problem serius. Ini PR Bawaslu salah satunya juga di sini, karena kemampuan untuk pelanggaran-pelanggaran yang di dunia digital ini kan follow up-nya seperti apa, itu yang kita masih selalu bertanya gitu ya. Kerawanan politik uang sama intimidasi juga masih persoalan. Ini kayak macam buah si malakama gitu ya, persoalan politik uang.